Yang pertama, saya akan jelaskan tentang integrasi nasional. Integrasi secara etimologis berasal dari kata integrate, yang artinya memberi tempat bagi suatu unsur demi suatu keseluruhan. Dalam bahasa Inggris, integration berarti utuh. Jadi, integrasi diartikan sebagai penyatuan atau pembauran unsur-unsur yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan bulat. Nasional berarti sesuatu yang bersifat kebangsaan dan berasal dari bangsa itu sendiri. Jadi, integrasi nasional secara harfiah bisa diartikan sebagai suatu proses penyatuan atau pembauran dari berbagai aspek sosial budaya yang ada di masyarakat, sehingga dapat membentuk identitas nasional. Menurut Drake, ada 3 hal penting yang mendasari integrasi nasional, yaitu pengalaman historis, atribut sosial kultural, dan interaksi berbagai pihak dan interdependensi ekonomi. Dan karena integrasi nasional itu penggabungan dari berbagai bagian yang berbeda, jadi integrasi nasional itu harus bisa menjamin keselarasan, keserasian, dan keseimbangan untuk mencapai tujuan bangsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktural fungsional. Struktural fungsional dikenal juga dengan nama fungsionalisme struktural dan fungsionalisme. Teori ini berpendapat bahwa masyarakat adalah sebuah sistem yang bagian-bagiannya memiliki fungsi masing-masing dan saling berhubung. Dengan teori ini, maka masyarakat bisa mencapai keteraturan sosial. Adapun prinsip-prinsip pokok fungsionalisme adalah yang pertama, masyarakat merupakan sistem yang kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan setiap bagian tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya. Kedua, setiap bagian dari masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat. Yang ketiga, semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya, yaitu mekanisme yang dapat merekatkan menjadi satu. Nah, adapun kelemahan dari fungsionalisme, yang pertama, fungsionalisme cenderung terlalu menekankan kepada tingkat masyarakat, manusia bersifat harmonis, stabil, dan merupakan sistem yang terintegrasi dengan baik. Dua, fungsionalisme cenderung mengabaikan atau meremehkan di mana konflik sosial merupakan ciri dasar dari kebanyakan masyarakat. Dan terakhir ketiga, fungsionalisme cenderung mendukung perlunya mempertahankan segala peraturan yang ada dalam sebuah masyarakat. Yang pertama, Robert Kingsburton menjelaskan bahwa teori struktural fungsional ditekankan pada konsekuensi-konsekuensi objektif dari individu di dalam sebuah perilaku. Jadi, Merton tidak menaruh perhatian pada orientasi subjektif individu yang terlibat di dalam tindakan tersebut. Yang kedua, Talcott Parsons. Teori struktural fungsional Parsons dikenal dengan skema agil, yaitu adaptation atau adaptasi, goal attainment atau pencapaian tujuan, integration atau integrasi, latensi atau pemeliharaan pola. Yang ketiga, Alfred Radcliffe Brown. Brown adalah seorang antropolog sosial yang disebut sebagai pendiri aliran struktural fungsional. Brown beranggapan bahwa setiap kebiasaan dan kepercayaan di dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu. Pandangan Brown tentang fungsi didasarkan pada pemikiran bahwa budaya sebagai suatu mekanisme adaptif yang membuat manusia mampu menjaga kehidupan sosial sebagai komunitas yang teratur. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori struktural fungsional pemikiran tokoh Talcott Parsons. 4 skema penting mengenai fungsi yang mutlak dibutuhkan bagi semua sistem sosial. Skema ini terkenal dengan sebutan agil, di mana terdiri dari huruf A, G, I, dan juga L. Untuk huruf A artinya adaptasi, di mana sistem harus dapat beradaptasi dengan situasi eksternal yang gawat dan sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Huruf yang kedua ada huruf G atau goal attainment, artinya sistem harus mampu menetapkan tujuan sistem tersebut dan mampu memobilisasi sumber daya untuk mencapai tujuannya. Yang ketiga ada I, integrasi, artinya sistem harus mampu mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional tersebut. Yang terakhir adalah L, latensi, artinya mempertahankan nilai-nilai dasar atau norma-norma yang dianut oleh anggota masyarakat. Di slide 6 kali ini kami akan membahas suatu studi kasus mengenai pengintegrasian masyarakat multietnik di Desa Sumber Tanggul, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto melalui pendekatan struktural fungsional. Ada 4 tahap ataupun proses yang dilalui masyarakat Desa Sumber Tanggul ini. Proses yang pertama yaitu proses adaptasi. Proses adaptasi masyarakat di desa ini cenderung berbentuk kerjasama dan akulturasi budaya. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah goal attainment atau pencapaian tujuan. Dibutuhkan waktu yang lama bagi kedua suku untuk hidup berdampingan secara rukun. Selanjutnya, tahap yang ketiga adalah tahap integrasi. Tahap integrasi pada masyarakat di desa ini terwujud ke dalam hubungan sosial dan aktivitas masyarakatnya. Dan yang terakhir adalah tahap latensi atau pemeliharaan pola. Pada tahap ini diharapkan orang tua dapat menanamkan nilai-nilai serta norma-norma yang berlaku di masyarakat sekitar kepada anaknya.